5096. Melihat bahwa kapal perang dengan cepat mendekatinya dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Mi Qiong meraung, berhenti. Berdiri di geladak, bibir Yang Kai melengkung. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia malah mendorong kekuatannya sendiri ke dalam battleship Arai, menyebabkan battleship yang sudah cepat menjadi lebih cepat. Orang ini jelas bukan murid tinta hitam. Sebuah pikiran melintas di benak Mi Qiong. Jika dia benar-benar murid tinta hitam, tidak peduli bawahan siapa dia tidak akan berani bertindak begitu lancang di depan penguasa wilayah. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya menolak untuk mematuhi perintahnya, dia bahkan menjadi lebih agresif. Melihat bahwa kapal perang akan mendekatinya, Mi Qiong mengeluarkan raungan marah dan memanggil kekuatan tintanya yang tebal, mengubahnya menjadi awan tinta hitam raksasa yang melilit kapal perang. Pada saat yang sama, dia mendorong tangannya ke depan dan memblokir kapal perang yang mendekat dengan presisi. Kapal perang raksasa mengeluarkan dengungan keras, dan berbagai bagian kapal perang mulai berderit di bawah dampak yang kuat. Mi Qiong didorong mundur berulang kali, tetapi setelah hanya selusin langkah, dia berhasil menstabilkan dirinya dan mencegat kapal perang. Dengan kekuatannya sebagai penguasa wilayah, kapal perang tak berawak seperti itu secara alami tidak akan membahayakan dirinya, dan jika memungkinkan, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, ini adalah harta karun yang sangat diharapkan oleh raja kerajaan dan telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan untuk diciptakan. Itu adalah kunci masa depan klan tinta hitam, jadi bagaimana dia bisa berani menghancurkannya dengan mudah? Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencegat kapal perang, dan tindakan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan hanya semakin menonjolkan kekuatannya. Dipisahkan oleh penghalang pelindung tipis, mata Yang Kai dan Mi Qiong bertemu, yang satu tenang seperti air sementara yang lain sangat marah. Mi Qiong menggertakkan giginya dan berteriak keras, "Matilah kau, semut." Petik 2. Yang Kai tiba-tiba menyeringai padanya dan menuangkan kekuatannya ke dalam battleship. Saat berikutnya, aura yang sangat berbahaya menyebar dari seluruh battleship. Mi Qiong melotot saat dia meraung ngeri, "Kamu berani." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih Yang Kai, tetapi penghalang cahaya pelindung kapal perang tidak dapat menahan serangan tirani dari penguasa wilayah, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas itu rusak. Melihat tangan raksasa itu hendak menangkap Yang Kai, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari bagian dalam kapal perang dan energi yang menakutkan menyapu, menyelimuti seluruh kapal perang dalam api. Mi Qiong terulur dan tidak meraih apa-apa selain udara, tidak dapat menangkap manusia itu. Pada saat terakhir, manusia itu tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, ledakan kapal perang telah menyebabkan lengan yang dia regangkan penuh dengan luka, dan benturan yang kuat telah memaksanya mundur berulang kali. Kapal perang dihancurkan. Mi Qiong menatap lekat-lekat pada kapal perang perkasa yang telah berubah menjadi bola api, hatinya sedingin baskom berisi air dingin yang mengalir. Dia hampir bisa membayangkan betapa marahnya raja kerajaan ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, dan dia harus menanggung semua tanggung jawab sendiri. Ini adalah kemarahan yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh penguasa wilayah seperti dia. Sampai sekarang, Mi Qiong masih tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Lagi pula, belum lama ini, King Lei mengatakan bahwa kapal perang akan mencapai pencapaian besar dan telah bergegas ke kota raja untuk melaporkan kabar baik ini kepada raja kerajaan. Dia juga merasa bahwa dia tidak perlu lagi menjaga tempat ini selama beberapa tahun lagi. Di masa depan, dia bisa mengendarai kapal perang klan tinta hitam dan memandang rendah medan perang. Keinginan indah ini hanya bertahan kurang dari 1 jam sebelum hancur seperti gelembung. Kemarahan Mi Qiong bisa dibayangkan. Ras manusia itu. Selama dia bisa menangkap manusia itu, semuanya akan jelas. Mi Qiong tiba-tiba menoleh ke arah pintu masuk dan berteriak, "Segel pintu masuknya. Jangan biarkan siapapun meninggalkan tempat ini." Meskipun manusia itu telah menghilang pada saat yang sama ketika kapal perang meledak, Mi Qiong tidak mengira manusia itu sudah mati. Manusia itu pasti menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan dirinya dari indranya. Jika itu masalahnya, target berikutnya adalah pintu masuk, dan dia pasti akan melarikan diri dari alam rahasia ini sesegera mungkin. Setelah berteriak, Mi Qiong segera berbalik dan kembali. Tepat ketika dia akan bergerak, dia melihat suara seseorang berkelahi di sisi lain gerbang. Segera setelah itu, gerbang di langit terbuka dengan cepat. Benar saja, manusia yang lolos dari cengkeramannya telah pergi ke sisi lain dan menghilang begitu pintu terbuka. Setelah dia menghilang, gerbang tiba-tiba tertutup dan menghilang. Mi Qiong menjadi marah, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat dia bergegas menuju gerbang, melihat sekeliling.
dia melihat bahwa 7 atau 8 tuan feodal yang menjaga tempat ini semuanya telah jatuh, semuanya terluka parah. Yang paling serius dari mereka telah ditusuk oleh semacam senjata tajam, meninggalkan lubang raksasa di tubuh mereka saat mereka berdarah. Manusia itu begitu kuat, Mi Qiong tercengang. Bagaimanapun, menurut pemahamannya, murid tinta hitam yang dikirim oleh Black Abyss hanyalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7. Meskipun sebagian besar master ras manusia Orde ke-7 lebih kuat dari tuan feodal klan tinta hitam, jika mereka bukan lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi lawannya dengan lebih banyak orang melawan 1? Hanya beberapa napas sejak dia melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa melukai 7 atau 8 tuan feodal? Tanpa waktu untuk berpikir, Mi Qiong menggertakkan giginya dan berteriak, buka gerbangnya. Petik 2. Karena manusia itu telah melarikan diri, dia secara alami ingin mengejarnya, hanya dengan menangkapnya dia akan memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya dan mencari tahu apa yang terjadi di sini. Tidak perlu instruksi Mi Qiong. Faktanya, setelah Yang Kai melarikan diri, ada tuan feodal yang bertanggung jawab untuk membuka gerbang, tetapi gerbang yang biasanya dapat dibuka melalui token benar-benar tidak responsif hari ini. Dia mencoba berkali-kali berturut-turut, tetapi semuanya sama. Dahi tuan feodal dipenuhi keringat, tetapi tidak jelas apakah itu karena rasa sakit dari luka-lukanya atau karena kecemasan, tetapi dia menoleh ke Mi Qiong dan berkata, Tuan, saya tidak bisa membukanya. Petik 2. Sampah. Mi Qiong menendang tuan feodal ke tanah dan mengambil token dari tangannya, menuangkan kekuatannya ke dalamnya sebelum dengan lembut mengayunkannya ke pintu. Seperti biasa, cahaya hitam melesat ke dalam kehampaan, tapi tidak ada respon, pintu yang seharusnya terbuka segera menghilang. Mi Qiong melebar saat dia mencoba lagi, hanya untuk menemukan bahwa itu masih sama. Seorang tuan feodal berjalan dan berbisik, Tuan, segel ini dibuat oleh murid tinta hitam itu, dia pasti telah melakukan sesuatu. Mi Qiong secara alami menyadari ini juga, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan situasi saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan token, berteriak, paksa jalanmu. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang menyerang, meluncurkan serangan sengit ke arah gerbang. Melihat ini, banyak tuan feodal mengikutinya. Dalam kehampaan, Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa dan sosoknya berkedip saat dia melarikan diri dari arah kota raja. Terakhir kali dia menemani tuan feodal ke kota raja untuk membeli bahan, dia telah meninggalkan rencana darurat di alam rahasia. Dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa, tidak ada yang bisa mendeteksinya, tapi kali ini dia mengaktifkannya setelah melarikan diri dari alam rahasia. Namun, dia juga tahu bahwa metode yang dia tinggalkan tidak akan bisa menghentikan Mi Qiong lama. Mi Qiong hanya perlu membuka pintu dengan paksa, dan dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia akan bisa membukanya lagi. Pada saat itu, apa yang menunggunya adalah pengejaran klan tinta hitam tanpa akhir. Karena itu, dia hanya punya waktu setengah cangkir teh untuk melarikan diri. Dengan sedikit waktu ini, bahkan jika dia mahir dalam hukum luar angkasa, dia bisa melupakan melarikan diri dari klan tinta hitam. Saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari kota raja. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan Lord Territory, dia mungkin bisa menghadapi mereka, tetapi jika dia memprovokasi Royal Lord itu sendiri, dia hanya bisa menjulurkan lehernya. Nian sudah mati, dan satu-satunya kapal perang klan tinta hitam yang telah dibangun telah dihancurkan, rencana klan tinta hitam telah hancur total. Jika dia bisa membawa kembali sekitar 300 penyuling artefak yang telah dibawa ke alam semesta kecilnya, itu akan sempurna. Namun, jalan di depan dipenuhi dengan duri, dan Yang Kai tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Pada saat ini, dia hanya bisa memberikan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia berhasil, dia akan sangat gembira, tetapi jika dia gagal, dia akan memiliki lebih dari 300 rekan Taois rela mati bersamanya, jadi dia tidak akan kesepian di jalan menuju dunia bawah. Mengaktifkan hukum luar angkasa dengan sekuat tenaga, sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Saat dia terus maju, dia benar-benar tenang. Kadang-kadang, ketika dia bertemu dengan klan tinta hitam yang sedang menuju kota raja, mereka akan kehilangan jejak keberadaan Yang Kai. Banyak dari mereka bahkan berpikir mereka melihat sesuatu. Pada satu titik, Yang Kai, yang melarikan diri, tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri, di kejauhan di belakangnya, sepasang mata perlahan terbuka dan menatap sosoknya yang melarikan diri. Tuan Kerajaan Twilight, menghitung waktu, Mi Qiong seharusnya sudah menembus gerbang dan mengirim berita tentang alam rahasia ke kota raja. Namun, meskipun Raja Kerajaan Twilight berada di kota raja yang jauh, dia masih dapat menentukan lokasinya secara akurat, menyebabkan Yang Kai agak terkejut.
Setelah meninggalkan alam rahasia, dia terus-menerus menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri, jadi sekarang dia jauh dari kota raja. Tuan kerajaan memang luar biasa dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Yang Kai tidak yakin apakah Twilight Royal Lord benar-benar dapat menemukan lokasi tepatnya, tetapi dia tidak berani bersantai sedikit pun saat dia melarikan diri. Namun, setelah ditatap oleh tatapan misterius itu, Yang Kai merasa seolah-olah ada sesuatu yang melilit tubuhnya, menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Bahkan pikirannya agak lamban. Ini adalah aura Tuan Kerajaan. Wajah Yang Kai tenggelam saat dia terus melarikan diri, tidak peduli dengan biayanya, terlepas dari apakah dia ditemukan oleh Twilight Royal Lord atau tidak, Yang Kai masih memiliki ruang untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Twilight Royal Lord seharusnya cukup jauh darinya, jadi tidak akan mudah untuk mengejarnya. Setelah melarikan diri dari alam rahasia selama setengah hari, Yang Kai akhirnya menemukan gelombang pertama pasukan klan tinta hitam. Itu tidak tepat untuk menyebutnya tentara, tapi dari kelihatannya, itu seharusnya hanya tentara pribadi dari Tuan Feodal. Di antara mereka, hanya ada beberapa Tuan Feodal, sedangkan sisanya adalah klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah, berjumlah sekitar 2 atau 300. Tentara pribadi ini berada tepat di depan rute pelarian Yang Kai, seolah-olah mereka telah lama menunggunya. Begitu sosok Yang Kai muncul, pemimpin pasukan klan tinta hitam berteriak, "Ini manusia. Tangkap dia, Tuan Kerajaan akan menghadiahimu dengan mahal." Petik 2. 5097. Yang Kai tidak terkejut bahwa pasukan pribadi klan tinta hitam ini dapat memahami situasi dengan sangat cepat dan mencegatnya di sini sebelumnya. Bahkan, dia sudah menebaknya. Dibandingkan dengan ras manusia, komunikasi klan tinta hitam sangat cepat. Di wilayah Zagu, Yang Kai mampu mengorek misteri sarang tinta hitam. Seluruh klan tinta hitam menggunakan sarang tinta hitam sebagai fondasinya dan membangun jaringan intelijen besar-besaran. Di jaringan intelijen ini, apapun yang terjadi di klan tinta hitam akan menyebar dengan cepat. Karena Twilight Royal Lord telah menerima berita tentang alam rahasia, dengan bantuan sarang tinta hitam, berita ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah dan klan tinta hitam secara alami dapat bereaksi dengan cepat. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, dia secara alami tidak peduli dengan pasukan pribadi Tuan Feodal belaka. Jika Yang Kai mau, dia bisa dengan mudah memusnahkan kelompok sampah seperti itu hanya dengan beberapa Tuan Feodal. Namun, Yang Kai tidak berniat mengambil tindakan. Aura Twilight Royal Lord telah menguncinya dari jauh, jadi dia tidak berani membuang waktu atau energi. Jika memungkinkan, dia tidak akan bergerak melawan salah satu klan tinta hitam dan menunda pelariannya. Oleh karena itu, sebelum pasukan pribadi dapat maju, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang. Meninggalkan ratusan kultivator klan tinta hitam, yang semuanya memasang ekspresi tak berdaya. Namun, ini hanya permulaan. Selama setengah hari berikutnya, Yang Kai akan menghadapi pasukan pribadi klan tinta hitam sesekali, tetapi dia telah memutuskan untuk tidak bertarung dengan mereka dan malah fokus untuk melarikan diri. Bahkan jika klan tinta hitam menemukan jejaknya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kecuali mereka dapat menutup dunia terlebih dahulu sehingga dia tidak punya tempat untuk lari, tetapi kekosongan itu luas, jadi bahkan jika klan tinta hitam dapat memahami arah umum di mana Yang Kai melarikan diri, mereka tidak memiliki cara untuk mengatur perangkap terlebih dahulu. Sepanjang waktu, dia telah melarikan diri untuk hidupnya. Pelarian semacam ini tidak asing bagi Yang Kai. Di jalur pertumbuhannya, hal semacam ini akan sering terjadi, dan setiap kali, hukum luar angkasa yang membantunya melarikan diri. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali hal seperti itu terjadi, tetapi setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia akan selalu menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Seiring waktu berlalu, seluruh klan tinta hitam di wilayah Twilight Royal Lord tampaknya telah dimobilisasi, dan setelah semua kerugian sebelumnya, klan tinta hitam juga telah mengubah strategi mereka dan tidak lagi berkumpul bersama. Sebagai gantinya, mereka berpisah menjadi tim kecil dan tersebar di seluruh kekosongan, diam-diam menunggu Yang Kai muncul. Karena itu, tidak peduli seberapa enggan Yang Kai, dia masih tidak bisa menghindari pertempuran dengan beberapa master klan tinta hitam. Lagi pula, ketika dia mengaktifkan hukum luar angkasa, dia tidak bisa menentukan kemana dia berteleportasi tanpa klan tinta hitam menunggunya. Untungnya, jumlah master klan tinta hitam yang dia temui tidak banyak dan tidak ada banyak master di antara mereka, jadi dia membutuhkan waktu untuk membunuh mereka semua. Penundaan kecil ini mungkin tidak menjadi masalah dalam keadaan normal, tapi saat ini, ada master level Royal Lord yang mengejarnya, jadi itu cukup berbahaya. Dia bisa merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, Twilight Royal Lord semakin dekat dengannya. Meskipun dia tidak tahu di mana Twilight Royal Lord berada,
aura yang mengikatnya menjadi lebih kuat, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya. Bahkan kendalinya terhadap hukum luar angkasa menjadi kurang mulus, seolah-olah seluruh kekosongan menjadi kental. Ekspresi Yang Kai tenang, tetapi di dalam hatinya dia tersenyum pahit. Benar saja, seorang ahli di tingkat raja kerajaan adalah seseorang yang saat ini tidak dapat dia lawan. Kesenjangan besar antara kekuatan dan nilai mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh hukum luar angkasa. Saat dia melarikan diri, Yang Kai membalik tangannya dan memanggil koin kuno. Benda ini diberikan kepadanya oleh gadis kecil yang telah menghabiskan seluruh waktunya di Yin Yang Pas di marketplace. Menurut gadis kecil itu, ini adalah sesuatu yang dia ambil dari leluhur tua, dan pada saat kritis, itu mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Yang Kai secara alami tidak dapat mengandalkan gadis kecil ini yang hanya tahu cara makan sepanjang hari, tetapi karena benda ini berasal dari leluhur tua jalur Yin Yang, ia pasti memiliki semacam kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, sebagai leluhur tua, dia pasti tahu semua yang terjadi di jalur Yin Yang seperti punggung tangannya. Yang Kai tidak berpikir bahwa seorang gadis kecil yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dapat mencuri apapun dari leluhur tua. Dengan kata lain, leluhur tua juga tahu bahwa gadis kecil itu telah memberinya koin kuno ini, dan mungkin dia bahkan telah menerima instruksi dan bimbingan dari leluhur tua. Mengapa leluhur tua memberinya koin kuno ini? Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai berpikir leluhur tua memberinya semacam metode penyelamatan jiwa. Lagi pula, dia telah dipercayakan dengan tugas ini oleh Yin Yang Pas, dan dia juga dianggap setengah dari murid surga Yin Yang, jadi leluhur tua secara alami akan merawatnya. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan, dia telah berada di Yin Yang Pas selama berhari-hari, namun leluhur tua bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Kapal perang klan tinta hitam sangat penting, jadi tidak mungkin bagi leluhur tua untuk tidak mempedulikannya. Satu-satunya alasan dia tidak muncul adalah karena dia telah membuat pengaturan sebelumnya. Dan koin kuno ini mungkin telah diatur oleh leluhur tua. Yang Kai juga telah menyelidiki koin kuno ini sebelumnya, tetapi dia belum menemukan misteri apapun. Tetapi dalam situasi saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah koin kuno ini. Dia diam-diam berdoa agar benda ini sangat berguna. Jika tidak, dia benar-benar harus pergi ke dunia bawah dengan 300 rekannya hari ini. Saat aura di belakangnya semakin dekat, Yang Kai secara bertahap merasakan kehendak agung yang hanya dimiliki oleh raja kerajaan. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan keinginan ini. Ketika dia berada di penjara hitam, dan ketika dia berada di luar Blue Sky Pass, dia telah merasakannya. Namun, 2 kali dia mengalaminya jauh lebih dalam daripada kali ini. Lagi pula, yang ada di penjara hitam telah disegel sejak zaman kuno dan sudah lama menjadi sangat lemah, sedangkan yang di luar Blue Sky Pass juga menderita luka berat dan tidak lagi mencapai puncaknya. Namun, Twilight Royal Lord yang mengejarnya berada di puncaknya, benar-benar tidak ada bandingannya dengan 2 lainnya. Hanya tekanan dari keinginannya saja sudah cukup untuk membuat Yang Kai terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Dia merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak, membuatnya sulit untuk mengendalikan hukum luar angkasa. Setelah berjuang sebentar, sosok Yang Kai tiba-tiba membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Pertama, dia telah menggunakan hukum luar angkasa tanpa memperhatikan konsumsi untuk waktu yang lama, menyebabkan konsumsinya sendiri terlalu besar, dan kedua, seluruh kekosongan telah sepenuhnya ditutup oleh tekanan besar. Dia bahkan tidak bisa berbalik. Dalam kegelapan kehampaan, sesosok perlahan muncul, berjalan selangkah demi selangkah. Yang Kai mendongak dan melihat seorang wanita anggun dan elegan di udara di depannya. Wanita ini mengenakan gaun istana umum dari ras manusia, menonjolkan sosok penuhnya. Yang Kai hampir mengira dia melihat sesuatu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita ini benar-benar memiliki penampilan sebagai ras manusia, tetapi keinginannya yang agung dan keagungan yang tak terlukiskan, serta kekuatan tinta yang melimpah di sekelilingnya, semua ini menunjukkan bahwa wanita ini berasal dari klan tinta hitam Raja Kerajaan. Tuan Kerajaan Senja. Yang Kai telah mendengar nama Raja Kerajaan ini lebih dari sekali, dari mulut para anggota klan di jalur Yin Yang dan klan tinta hitam di sini, tetapi hanya setelah melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, dia menyadari bahwa Raja Kerajaan Twilight memiliki penampilan yang seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat klan tinta hitam, yang tidak berbeda dengan ras manusia. Sebagian besar anggota klan tinta hitam bertubuh tinggi dan kuat, dan semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Yang Kai telah tinggal di klan tinta hitam begitu lama dan telah melihat semua jenis anggota klan tinta hitam, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Hari ini adalah pembuka mata.
Jika Raja Kerajaan Twilight ini tidak mengungkapkan kekuatan tintanya, tidak ada yang akan mengira dia berasal dari klan tinta hitam. Wanita itu berjalan selangkah demi selangkah, gerakannya tidak tergesa-gesa, tetapi wajahnya yang lembut sedingin es saat dia dengan ringan berkata, "Semut belaka, keberanianmu tidak kecil." Petik 2. Jelas, dia telah belajar tentang apa yang telah terjadi di alam rahasia dari Mi Qiong dan tahu bahwa tidak hanya penghilang artefak ras manusia yang hilang, tetapi bahkan kapal perang yang akan mereka perbaiki telah dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa rencananya yang direncanakan dengan cermat, yang cukup untuk mengubah keseimbangan dalam perang antara dua ras, telah gagal pada saat yang kritis. Siapapun yang mengalami situasi seperti itu tidak akan memiliki temperamen yang baik. Ekspresi yang Kai tegang saat dia tetap diam, bukan karena dia tidak ingin berbicara, tetapi karena di depan Twilight Royal Lord, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Di mana Nian? Twilight Royal Lord berhenti kurang dari 100 meter dari Yang Kai dan bertanya dengan dingin. Baginya, Nian adalah kunci rencananya. Jika Battleship dihancurkan, dia bisa memperbaikinya lagi. Jika artefak Refiners hilang, dia bisa perlahan mengolahnya. Tapi hanya ada satu Nian, tanpa Great Grandmaster seperti Nian, klan tinta hitam bisa melupakan penyempurnaan kapal perang yang memenuhi syarat. Orang harus tahu bahwa klan tinta hitam telah menunggu dengan getir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendapatkan Grandmaster Agung seperti Nian, dan ini bahkan dengan bantuan penuhnya. Kalau tidak, hanya dengan Nian saja, tidak mungkin baginya untuk maju dengan aman ke Orde ke-8, jadi tentu saja dia tidak akan bisa menjadi Grandmaster Agung. Saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia sedikit menahan keagungannya. Yang Kai akhirnya bisa berbicara, suaranya serak seolah-olah dia tidak minum air selama beberapa hari. Nian dibunuh olehku. Petik 2. Kelancangan. Twilight Royal Lord marah, dan di bawah tekanan tak terlihat, Yang Kai membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, ekspresinya segera menjadi putus asa. Matanya yang indah dipenuhi amarah saat dia menatap tajam pada Yang Kai. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, katakan padaku di mana Nian berada dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Yang Kai menyeringai, batas Nian hanyalah Orde ke-6, dan kekuatan Open Heaven Orde ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Jika saya mengatakan dia mati, maka dia secara alami mati, belum lagi dia meledak tepat di depan saya. Bagaimana dengan ini, kamu membunuhku dan membalaskan dendamnya. Twilight Royal Lord menjadi marah, tetapi setelah mengingat sesuatu, dia tiba-tiba menjadi tenang dan dengan dingin berkata, apakah kamu ingin mati? Tidak akan semudah itu, saya mendengar bahwa bakat pemurnian artefak Anda cukup bagus, jika saya melatih Anda dengan benar, Anda mungkin menjadi Nian berikutnya. Petik 2. Mengatakan demikian, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Yang Kai merasa seolah-olah ada semacam kekuatan yang mencoba menembus alam semesta kecilnya, tetapi segera berakhir. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak, teknik rahasia kerajaan. Kembali di penjara hitam, beberapa Master Open Heaven Orde ke-8 yang telah bertarung bersamanya telah diserang oleh teknik rahasia kerajaan dan telah diam-diam berubah menjadi murid tinta hitam. Ingatan Yang Kai tentang ini masih segar di benaknya, dan sekarang setelah dia menggabungkan pengalaman ini dengan pengalamannya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang baru saja dilakukan wanita ini padanya. 5098. Twilight Royal Lord jelas telah menggunakan teknik rahasia kerajaan padanya. Teknik rahasia kerajaan adalah teknik rahasia yang unik untuk Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, dan kecuali itu adalah saat yang kritis, itu tidak akan mudah digunakan. Ini karena meskipun teknik rahasia ini sangat kuat, bahkan tahap Open Heaven Orde ke-8 tidak akan mampu menolaknya dan dapat dengan mudah berubah menjadi murid tinta hitam. Bagi Raja Kerajaan, itu masih sangat melelahkan. Jadi di medan perang, dengan leluhur tua secara pribadi mengawasi situasinya, tidak perlu khawatir tentang tahap Open Heaven Orde ke-8 yang digunakan oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam untuk meluncurkan serangan diam-diam, karena itu hanya akan memberikan kesempatan bagi ras manusia. Leluhur tua memiliki kesempatan untuk bertindak, tetapi tanpa perlindungan leluhur tua, tahap Open Heaven Orde ke-8 hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri ketika bertemu dengan Raja Kerajaan. Benar saja, setelah mengaktifkan teknik rahasia kerajaan, wajah wanita itu tiba-tiba memerah. Dari saat dia muncul, dia telah menekan Yang Kai sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Namun, bahkan jika dia melemah, wanita di depannya masih merupakan keberadaan yang tak tergoyahkan bagi Yang Kai. Kamu benar-benar memiliki 4 pilar semesta. Bocah kecil dari Yin yang pas itu cukup murah hati, melihat Yang Kai aman dan sehat, wanita itu tidak terkejut sedikit pun, malah bertindak seolah-olah dia mengharapkan ini. Bagaimanapun,
Pemberontakan tiba-tiba dari murid tinta hitam adalah indikasi yang jelas untuk ini. Hanya seorang kultivator manusia yang memiliki 4 pilar alam semesta yang tidak akan takut akan korosi kekuatan tinta dan akan mampu mengabaikan kekuatan teknik rahasia kerajaan, memungkinkan dia untuk menyamar sebagai murid tinta hitam dan menyebabkan masalah. Namun, di masa lalu, ketika klan tinta hitam telah bertemu dengan kultivator dengan semesta 4 pilar, mereka semua berada di Orde ke-8 dan belum pernah bertemu dengan kultivator Orde ke-7 sebelumnya. Terlebih lagi, ketika Black Abyss masih berada di sisi ras manusia, dia secara pribadi menyaksikan dia memutuskan wilayah semesta kecilnya 2 kali. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengalahkan musuhnya dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Black Abyss telah tertipu, dan dia juga telah tertipu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ras manusia akan begitu berani untuk mengizinkan Ordo ke-7 membawa 4 pilar semesta dan berpura-pura menjadi murid tinta hitam. Apalagi dia hampir berhasil. Yang Kai tidak tahu siapa bocah kecil yang dia maksud, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, seluruh tubuhnya menegang dan dia membeku di tempat. Wanita itu mengulurkan tangan ke arahnya dan dengan dingin berkata, "Apakah Anda pikir saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya karena Anda memiliki 4 pilar semesta? Karena Nian sudah mati, kamu akan menggantikannya di masa depan." Begitu dia selesai berbicara, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Kegelapan tanpa batas langsung menghalangi cahaya di depannya dan rasa krisis yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi Yang Kai tidak berdaya untuk melawan. Menghadapi kekuatan serangan Raja Kerajaan, dia tidak berdaya untuk melawan. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan gelombang arus hangat dari dahinya, dan kemudian sesuatu sepertinya keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, tekanan mengerikan yang telah membatasi gerakannya rusak, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Twilight Royal Lord juga berseru. Ketika cahaya yang menyilaukan meledak, Yang Kai dapat dengan jelas melihat cahaya terbang keluar dari dahinya dan bertemu dengan wanita itu. Dalam sekejap mata, cahaya berubah menjadi bentuk humanoid. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia mengenakan jubah hitam biasa dan bertelanjang kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya putih lembut, memberinya penampilan kabur. Yang Kai terkejut, leluhur tua. Orang tua yang muncul entah dari mana dan diselimuti cahaya tidak lain adalah leluhur Blue Sky Pass. Tidak mungkin Yang Kai salah. Lagi pula, ketika dia berada di Blue Sky Pass, dia telah dipanggil oleh leluhur tua dan bertemu dengannya sekali. Mengapa leluhur tua datang ke sini? Yang Kai bingung. Namun, Yang Kai segera menemukan bahwa ini bukan tubuh asli leluhur tua, tetapi sesuatu yang mirip dengan proyeksi. Karena tubuhnya, yang diselimuti cahaya putih kabur, tidak terasa seperti terbuat dari daging. Dalam sekejap mata, Yang Kai mengerti segalanya. Ketika dia dipanggil oleh leluhur tua dan hendak pergi, leluhur tua mengatakan bahwa yang mati memiliki jasa, dan yang hidup memiliki jasa. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke dahinya dan membiarkan Yang Kai pergi. Yang Kai tidak mengerti apa yang istimewa dari kekuatan jari leluhur tua. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, pada saat itu, dia menduga bahwa jari leluhur tua pasti telah memberinya metode yang menyelamatkan jiwa. Lagi pula, dia telah memahami cahaya pemurnian, yang sangat penting bagi ras manusia, jadi wajar saja jika leluhur tua memperlakukannya dengan perlakuan khusus. Metode ini biasanya tidak digunakan, dan hanya akan diaktifkan ketika nyawanya dalam bahaya. Namun, kemudian, ketika dia dan Bai Yi menyelinap ke tempat persembunyian rahasia Chasing Wind Territory Lord untuk bertarung melawan Chasing Wind, dia juga nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Pada akhirnya, dia bahkan mengandalkan memuntahkan Dragon Bait-nya untuk membunuh Chasing Wind. Pada saat itu, situasinya sangat mengerikan, dan metode leluhur tua belum muncul. Akibatnya, dia mengira tebakannya salah. Kekuatan jari leluhur tua bukanlah semacam metode penyelamatan jiwa, melainkan ada semacam misteri mendalam di baliknya. Hanya saja waktunya tidak tepat dan tidak dipicu. Pada saat ini, tepat ketika dia akan melupakan masalah ini, kekuatan jari ini terpicu dan avatar leluhur tua turun. Yang Kai sangat gembira, sepertinya tebakannya benar, leluhur tua memang memberinya metode penyelamatan jiwa, tetapi metode ini hanya akan diaktifkan ketika dia bertemu dengan Raja Kerajaan secara langsung. Berpikir cepat, Yang Kai mengerti apa yang terjadi. Avatar leluhur tua sudah bergegas menuju Twilight Royal Lord, dan suara leluhur tua terdengar di telinga Yang Kai. Hanya satu serangan, lari. Petik 2. Detik berikutnya, avatar leluhur tua bertabrakan dengan Twilight Royal Lord dan memblokir serangan ganasnya. Tabrakan energi yang hebat meletus dan lingkaran cahaya raksasa yang terlihat dengan kasat mata muncul, menyebabkan kekosongan bergetar dan alam semesta bergetar.
Di bawah dampak yang mengerikan ini, sosok Yang Kai dengan cepat berguling keluar. Dengan ekspresi garang di wajahnya, Yang Kai dengan kejam membuang koin kuno yang dia pegang di tangannya. Biasanya, koin kuno ini tidak akan menunjukkan kelainan apapun, tetapi pada saat ini, tiba-tiba mulai berputar dan mengembang, kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-7 Yang Kai, bersama dengan garis keturunan naga besarnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh tabrakan antara dua penguasa tertinggi. Dalam sekejap mata, koin kuno telah berkembang menjadi seukuran rumah, dan di tengah-tengah koin kuno, lubang persegi yang semula mulai memancarkan fluktuasi hebat dari hukum luar angkasa, seolah-olah ada riak yang terus-menerus menyebar. Titik. Sosok Anggun tiba-tiba melangkah keluar dari riak di lubang. Sosok ini tampaknya seorang wanita berusia awal 20-an, dengan senyum tipis di wajahnya saat dia menyapa Yang Kai. Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan tercengang, kamu. Meskipun dia memiliki beberapa harapan untuk koin kuno ini, dia tidak pernah mengharapkan adegan seperti itu terjadi. Dia awalnya berpikir bahwa koin kuno ini adalah artefak kuat yang dapat melukai seorang raja kerajaan, tetapi siapa yang mengira bahwa koin kuno ini sebenarnya hanya penyangga, membangun koridor void yang tidak diketahui. Wanita ini jelas datang dari ujung lain koridor void. Untuk beberapa alasan, Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa wanita ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini karena aura yang memancar dari wanita ini adalah aura leluhur tua. Wanita itu mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Yang Kai, sedikit mengernyit ketika dia bertanya dengan cemas, apakah kamu dipukuli dengan konyol? Petik 2. Yang Kai tidak berani bertindak gegabah dan dengan cepat menangkupkan tinjunya, Yang Kai menyapa leluhur tua. Pada saat ini, bagaimana Yang Kai tidak bisa memahami identitas wanita ini? Ini jelas leluhur tua Yin Yang Pas. Fakta bahwa leluhur tua Yin Yang Pas sebenarnya adalah seorang wanita sangat mengejutkannya, dan seorang wanita muda pada saat itu. Namun, pada tingkat leluhur tua, seseorang tidak bisa membedakan usia mereka dari penampilan mereka. Seorang wanita muda yang tampak berusia 20 tahun pastilah seorang penyihir tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Wanita itu terkekeh, tidak perlu terlalu sopan. Menoleh ke samping, wanita itu berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus membuang koin kuno itu? Untungnya, orang tua ini meninggalkan teknik rahasia pada Anda. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuang koin kuno itu. Yang Kai mengangguk setuju, tetapi dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa leluhur tua Yin Yang Pas ini terlalu tidak dapat diandalkan, karena koin kuno itu sangat penting, mengapa dia tidak menjelaskannya padanya. Sebaliknya, dia telah meminjam tangan seorang gadis kecil untuk diberikan kepadanya, menyebabkan dia berpikir bahwa Yin Yang Pas tidak memiliki rencana cadangan. Sebelum ini, dia telah memutuskan bahwa jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dia akan mati bersama dengan 300 sekutu. Sementara mereka berdua berbicara, konfrontasi antara avatar leluhur tua Blue Sky Pass dan Twilight Royal Lord telah mencapai tahap akhir. Bagaimanapun, itu hanya satu avatar, meskipun memiliki kekuatan serangan leluhur tua, itu tidak bisa bertahan lama. Energi kekerasan mereda, dan kedua sosok itu berpisah. Mata Twilight Royal Lord seperti lintah yang menggigit wanita itu saat dia menggertakkan giginya, ini kamu, bocah kecil. Wanita itu tidak menyerah sama sekali, penyihir tua, jaga mulutmu, aku akan mengulitimu nanti. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk melihat avatar leluhur tua Blue Sky Pass. Pada saat ini, cahaya avatarnya redup dan sepertinya akan segera menghilang. Melihat wanita itu menoleh, leluhur tua mengangguk ringan, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Wanita itu menjawab dengan serius, beristirahatlah dengan tenang, Pak Tua, aku akan membalaskan dendammu. Petik 2. Berdiri di samping, mulut Yang Kai berkedut saat dia merasa ada yang salah dengan kata-kata ini, leluhur tua ini hanya avatar, dan itu bukan kematian yang sebenarnya. Namun, bahkan jika itu hanya avatar, itu masih akan menjadi kerugian besar bagi leluhur tua, jika bukan karena kontribusi besar Yang Kai pada ras manusia, leluhur tua tidak akan pernah memasang avatar seperti itu padanya. Avatar leluhur tua melirik Yang Kai lagi sebelum menghilang dalam sekejap. Saya akan bergerak. Wanita itu tiba-tiba berteriak. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa tangannya memegang pinggangnya, seolah-olah masing-masing memegang sesuatu. Tangan kirinya tidak bergerak sementara tangan kanannya perlahan ditarik keluar, seolah-olah dia sedang mencabut pedang tak terlihat. Saat dia bergerak, dia benar-benar mengeluarkan pedang yang tajam. Ekspresi Twilight Royal Lord tiba-tiba menjadi sangat serius saat kekuatan tintanya melonjak hebat. Yang Boy,
Lari menuju Yin Yang Pass, tentara di dalam celah sudah berangkat, cepat bergabung dengan tentara, perintah wanita itu sambil menghunus pedangnya. Iya, Yang Kai menjawab sebelum berbalik dan melarikan diri. Twilight Royal Lord mau tak mau melirik ke arahnya. Penyihir tua, menurutmu kemana kamu mencari? Wanita itu berteriak sambil menghunus pedangnya dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di atas kepala Twilight Royal Lord dan menebas. The Twilight Royal Lord mengeluarkan teriakan tajam saat dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk memblokir serangan pedang ini. 5099. Pertarungan antara leluhur tua dan tuan kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh Yang Kai dengan santai. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, apakah itu leluhur tua Yin Yang Pass atau tuan kerajaan Twilight, keduanya saling mengenal seperti punggung tangan mereka, jadi pertempuran ini ditakdirkan untuk hancur. Entah mereka seimbang, atau kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada kemungkinan ketiga. Namun, Raja Kerajaan Twilight memiliki keunggulan geografis dan mungkin bisa mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menangkap leluhur tua jalur Yin Yang. Jika master tingkat leluhur tua bertekad untuk melarikan diri, Tuan Kerajaan tidak akan bisa melakukan apa-apa, seperti bagaimana Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, yang telah terluka parah di luar Blue Sky Pass, telah melarikan diri, tetapi leluhur tua Blue Sky Pass gagal menangkapnya. Gelombang kejut dari pertempuran antara dua tuan di belakangnya menyapu seluruh kekosongan. Meskipun Yang Kai segera menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri dari medan perang, dia masih bisa merasakan dampak kekerasannya. Ini membuatnya cukup bersemangat, kapan dia akan menjadi master tertinggi Orde ke-9. Namun, dia juga tahu bahwa tujuan ini terlalu jauh, lagi pula, ketika dia menerobos ke Open Heaven, dia adalah Orde ke-5. Meskipun dia telah mengkonsumsi buah dunia peringkat menengah untuk menerobos ke Orde ke-6, batasnya di masa depan hanya Orde ke-8. Jika dia ingin menerobos ke Orde ke-9, dia harus menemukan pil Open Heaven dari Tungku Semesta. Ini bukan tugas yang mudah, Tungku Semesta tidak terlihat dan tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul. Mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini, Yang Kai berbalik dan melarikan diri menuju celah Yin Yang. Leluhur tua telah mengatakan bahwa pasukan Yin Yang Pass telah dikirim, jadi jika dia ingin hidup, dia harus bergabung dengan tentara dan bersatu dengan mereka untuk melawan klan Tinta Hitam. Namun, di sepanjang jalan, pasti akan ada duri, jadi Yang Kai tidak tahu apakah dia bisa berhasil bergabung dengan pasukan Yin Yang Pass. Untungnya, Twilight Royal Lord telah diblokir oleh leluhur tua, jadi tanpa Twilight Royal Lord secara pribadi mengejarnya, peluangnya untuk melarikan diri telah sangat meningkat. Dia mengeluarkan pil roh dari alam semesta kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menyembuhkan dirinya sendiri saat dia berjalan. Mengaktifkan hukum luar angkasa lagi, sosoknya terus-menerus berkedip dalam kehampaan. Kadang-kadang, ketika dia bertemu dengan klan Tinta Hitam yang menghalangi jalannya, dia tidak akan mengganggu mereka, hanya menyerang ketika dia terpaksa. Persis seperti itu, setelah sepanjang hari, Yang Kai telah melintasi ratusan juta kilometer dan bertarung sampai dia berlumuran darah. Darah di tubuhnya adalah miliknya sendiri, dan ada juga darah klan Tinta Hitam. Saat dia melarikan diri, dia terlihat sangat menyedihkan, tapi dia masih jauh dari Yin Yang Pass. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri dari kota raja, jadi jika dia ingin kembali ke jalur Yin Yang, bahkan dengan bantuan hukum luar angkasa, itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Yang Kai telah menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat, kemanapun dia melarikan diri, klan Tinta Hitam akan membuat blokade terlebih dahulu. Sarang Tinta Hitam klan Tinta Hitam memiliki keuntungan besar dalam hal mentransmisikan informasi, jadi hanya perlu waktu singkat untuk berita tentang apa yang terjadi menyebar ke seluruh area. Untungnya, dia tidak bertemu penguasa wilayah manapun di sepanjang jalan, memberinya cukup ruang untuk dihadapi. Jika dia benar-benar bertemu dengan penguasa wilayah klan Tinta Hitam, dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Memikirkannya, tuan wilayah klan Tinta Hitam seperti kultivator ras manusia Orde ke-8, jadi tidak banyak dari mereka untuk memulai. Terlebih lagi, sekarang setelah pasukan Yin Yang Pass telah dimobilisasi, penguasa wilayah klan Tinta Hitam kemungkinan besar harus mengatur serangan balik, jadi tentu saja mereka tidak akan memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapinya. Setelah setengah hari, sosok Yang Kai berkedip dan dia tiba-tiba muncul di kehampaan tertentu, namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya dan memeriksa sekelilingnya, dia tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya, menguncinya di tempat. Yang Kai sedikit terkejut, mengetahui bahwa peruntungannya buruk dan dia telah mendarat di depan klan Tinta Hitam yang telah mencegatnya. Namun, selama periode pelarian ini, dia telah mengalami hal semacam ini beberapa kali, jadi meskipun dia terkejut, dia tidak panik.
Dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia berhasil menghindari serangan mendadak dan pada saat yang sama menarik diri dari musuhnya. Melihat sekeliling, memang ada banyak klan tinta hitam berkumpul di sekelilingnya. Melihat ekspresi sebagian besar dari mereka, jelas bahwa kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Yang Kai mengutuk pelan, kali ini, keberuntungannya tidak baik. Dia tiba-tiba tiba di tengah pengepungan begitu banyak klan tinta hitam, jadi dia harus membunuh jalan keluarnya. Aku tahu kamu bukan orang baik, tapi sekarang sepertinya aku benar. Sebuah suara tajam terdengar. Yang Kai menoleh dan melihat murid tinta hitam yang bungkuk memelototinya, dan orang yang meluncurkan serangan diam-diam adalah pria ini. Liu Zian. Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Liu Zian di sini. Dia mengira bahwa setelah meninggalkan wilayah Black Abyss, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi hari ini? Melihat sekeliling lagi, matanya tidak bisa tidak terpaku pada pemimpin kelompok. Benar saja, dimanapun Liu Zian berada, begitu pula Gui Liao. Bagaimanapun, Liu Zian secara nominal adalah murid tinta hitam Gui Liao. Di antara klan tinta hitam lainnya, ada juga tuan feodal yang samar-samar dikenali oleh Yang Kai. Ini jelas adalah bawahan Black Ink Clan dari Black Abyss. Yang Kai langsung mengerti bahwa dia telah melarikan diri menuju Yin yang pas dan entah bagaimana melarikan diri kembali ke wilayah Black Abyss. Black Abyss tidak ada di sini, Yang Kai tidak dapat mendeteksi auranya, sangat melegakan. Menyerah sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Liu Zian berteriak ke arah Yang Kai. Yang Kai mengabaikannya dan hanya mengulurkan tangannya dan memanggil Azure Dragon Spear. Liu Zian dengan marah berkata, menolak bersulang hanya untuk minum satu kerugian. Saat dia berbicara, pisau besar tiba-tiba muncul di tangannya dan dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Mengambil langkah ke depan, dia menebaskan pedangnya ke arah Yang Kai. Berdiri tidak jauh, Gui Liao berteriak, jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Petik 2. Saat dia berbicara, dia juga mengedarkan kekuatan tintanya dan bergegas menuju Yang Kai, sementara klan tinta hitam di sekitarnya juga bergegas ke arahnya. Liu Zian menyeringai jahat, Tuan dapat yakin, dia sangat kuat, saya mungkin bukan lawannya. Ketika bilahnya ditebas, itu langsung memotong Yang Kai menjadi dua. Namun, Liu Zian tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan setelah berhasil, sebaliknya, ekspresinya berubah, karena bilahnya tidak terasa seperti memotong dagingnya, itu jelas hanya bayangan. Reaksinya juga cukup cepat, dan dengan ayunan backhand pedangnya, seolah-olah dia telah mengenai sesuatu, kekuatan yang kuat menyapu pedangnya, memaksanya untuk mundur. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, ujung tombak yang tajam dengan cepat meluas di bidang penglihatannya dan aura mematikan menyelimuti tubuhnya. Liu Zian memucat saat dia dengan panik mendorong kekuatannya untuk menghindar, tetapi tombak yang masuk tampaknya mempengaruhi ruang itu sendiri, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghindarinya. Tuan, selamatkan! Liu Zian berteriak ngeri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak naga Azure telah menembus rongga matanya, energi kekerasan dari tombak meledak, langsung meniup kepalanya menjadi debu. Liu Zian tahu batas kemampuannya, ketika alam semesta kecil Yang Kai terluka, dia telah berdebat dengannya, pada saat itu, Liu Zian bukan tandingannya, apalagi sekarang alam semesta kecil Yang Kai telah sepenuhnya diperbaiki, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Karena itu, dia tahu dia belum tentu lawan Yang Kai dan tidak berharap dia bisa melakukan apapun padanya, namun, saat itu, dia bertarung sendirian, tetapi sekarang dia dikelilingi oleh begitu banyak klan tinta hitam. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, harus ada batasnya, bagaimanapun, dia hanya Ordo Ketujuh, jadi tidak mungkin baginya untuk mengalahkan begitu banyak klan tinta hitam. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa napas, dia telah kehilangan nyawanya. Kematian Liu Zian juga mengejutkan klan tinta hitam di sekitarnya yang telah mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum murid tinta hitam Orde Ketujuh dibunuh oleh tombak Yang Kai. Di depan Yang Kai, Liu Zian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baru pada saat itulah Gui Liao menerkam ke depan dan mengayunkan cakarnya ke arah Yang Kai. Kematian Liu Zian juga sangat mengejutkannya, serangan yang sangat ingin dia menangkan ini telah sangat terpengaruh, menyebabkan dia buru-buru menarik setengah dari kekuatannya. Ketika dia memanggil Zagu hari itu, Zagu telah memberitahunya secara rinci tentang pertempuran yang terjadi ketika Yang Kai ditangkap oleh Black Abyss. Meskipun Zagu telah berbicara dengan sangat percaya diri hari itu, Gui Liao masih merasa bahwa Zagu melebih-lebihkan. Bukannya dia belum pernah bertemu dengan ras manusia dari Orde Ketujuh Open Heaven Stage Master sebelumnya. Bahkan jika kekuatan Yang Kai luar biasa,
Mustahil baginya untuk menjadi tak terkalahkan seperti yang dikatakan Zagu. Zagu pasti menderita kerugian besar di tangannya, dan pada saat itu dia telah menjadi murid tinta hitam penguasa wilayah. Itulah sebabnya Zagu begitu penuh pujian. Melihat Yang Kai dengan bersih membunuh Liu Zian, Gui Liao akhirnya mengerti bahwa kata-kata Zagu saat itu mungkin tidak dibesar-besarkan, atau mungkin dia hanya melaporkan kebenaran. Tidak heran penguasa wilayah secara pribadi mengambil tindakan, kekuatan mengerikan seperti itu berkali-kali lebih kuat dari tahap Open Heaven Orde ke-7 biasa, jadi tidak dapat dihindari bahwa penguasa wilayah akan tergoda. Gui Liao bisa merasakan bahwa Yang Kai tidak berada di puncaknya sekarang, dan dia sepertinya terluka. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri dari kota raja, jadi dia pasti telah menghadapi banyak pertempuran. Meski begitu, dia masih sangat menakutkan. Jika dia berada di puncaknya, seberapa kuat dia. Namun, sudah terlambat untuk memahami semua ini sekarang. Setelah serangan pertama Yang Kai berhasil, momentumnya melonjak dan Azure Dragon Spear berubah menjadi bayangan yang memenuhi langit dengan bayangan tombak yang melesat ke arah Gui Liao. Dalam sekejap, tekanan pada tubuh Gui Liao seperti gunung saat teknik rahasia klan tinta hitam diaktifkan, mencoba melindungi dirinya sendiri. Klan tinta hitam di sekitarnya juga tidak berusaha melepaskan kekuatan penuh mereka, menyebabkan sosok Yang Kai bergoyang dan darah menyembur keluar, tetapi Yang Kai mengabaikan mereka. Gui Liao sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa Yang Kai begitu berniat menargetkannya ketika begitu banyak klan tinta hitam hadir. Jelas ada klan tinta hitam lain yang lebih dekat dengannya, tetapi Yang Kai mengabaikan mereka, bertingkah seolah dia ingin membunuhnya bagaimanapun caranya. Apakah itu hanya karena perlakuan tidak adil yang dia terima di kastil kuno? Jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa alasan Yang Kai hanya fokus padanya terutama karena kekuatan dan statusnya. Gui Liao sangat dihormati oleh Black Abyss, jadi membunuhnya sama dengan membunuh salah satu bawahan Black Abyss yang paling dipercaya. Kuncinya adalah kekuatan Gui Liao luar biasa, dan menurut pemahaman Yang Kai, Gui Liao akan segera memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah. Begitu Gui Liao menjadi penguasa wilayah, tentara ras manusia akan memiliki musuh kuat lainnya di medan perang. Jika dia membunuh Gui Liao sekarang, mungkin dia bisa membunuh musuh kuat mereka di Buayan. 5100. Dengan pertimbangan seperti itu, bagaimana Yang Kai bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Di bawah angkatan dunia yang melonjak, Gui Liao terpaksa mundur lagi. Menghadapi rentetan serangan Yang Kai, Gui Liao hanya bisa membela diri, tidak mampu melawan. Gui Liao terkejut sekaligus marah. Sebenarnya ada Ordo ke-7 yang begitu kuat di dunia ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menemani Black Abyss dalam banyak ekspedisi ke ras manusia dan melawan banyak Orde ke-7 di medan perang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah memberinya perasaan yang luar biasa. Menghadapi Orde ke-7 seperti Yang Kai, dia benar-benar merasakan keputusasaan. Dia sudah menggunakan semua metodenya, tetapi setiap serangan tombak Yang Kai sangat kuat dan berat. Hanya dengan sedikit kontak, kekuatan Ink Force-nya tersebar, dan sosok Yang Kai bahkan lebih halus. Meskipun banyak serangan klan tinta telah berhasil, mereka tidak dapat melukainya secara serius, hanya meninggalkan beberapa luka ringan di tubuhnya. Aku akan mati. Pikiran ini muncul di benak Gui Liao, dan kepanikannya mulai menyebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa di depan umat manusia, dia akan mengembangkan emosi seperti itu, membuatnya merasa malu dan tidak mau. Dia masih memiliki masa depan yang luas di depannya dan akan mencoba untuk menjadi penguasa wilayah, jadi bagaimana dia bisa rela mati di sini? Ketika Black Abyss mengirim Yang Kai ke kota raja, dia memberitahu Gui Liao bahwa setelah dia kembali, dia akan mengizinkan Gui Liao memasuki sarang tinta hitam dan menjadi penguasa wilayah. Gui Liao sangat bersemangat tentang ini. Namun, karena beberapa penguasa wilayah telah menyembuhkan diri mereka sendiri di sarang tinta hitam, kekuatan sarang tinta hitam telah sangat habis. Jadi setelah kembali dari kota raja, Jurang Hitam tidak segera mengizinkan Gui Liao memasuki sarang tinta hitam untuk terlebih dahulu, alih-alih menghabiskan banyak sumber daya untuk menambah konsumsi sarang tinta hitam. Setelah sekian lama, sarang tinta hitam hampir sepenuhnya pulih, paling-paling, setelah setengah tahun, Gui Liao akan bisa memasuki sarang tinta hitam dan maju. Begitu dia berhasil, dia pasti akan menjadi penguasa wilayah baru, sebuah eksistensi di level yang sama dengan Black Abyss. Namun, bahkan sebelum dia bisa memiliki masa depan yang begitu indah, masa depan itu dihancurkan oleh tombak Yang Kai. Di bawah tombak naga Azure, seluruh tubuh Gui Liao berlumuran darah saat auranya melemah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, bagaimana dia bisa menahan rentetan serangan Yang Kai? Setiap kali tombak menusuk ke arahnya pada sudut yang luar biasa,
Gui Liao akan kesulitan untuk bertahan, dan setiap kali itu terjadi, itu akan memanfaatkan kekuatan kekosongan untuk menutup semua rute pelariannya. Dalam waktu singkat, tubuh Gui Liao dipenuhi lebih dari selusin luka, dan yang paling serius adalah lubang sebesar kepalan tangan di perutnya. Melihat Gui Liao akan jatuh, aura tirani tiba-tiba mengalir dari kejauhan. Yang Kai dan Gui Liao, yang terlibat dalam pertempuran, secara bersamaan memperhatikan aura yang akrab ini, wajah Yang Kai menjadi dingin sementara Gui Liao sangat gembira. Itu tidak lain adalah Black Abyss. Tempat ini adalah wilayah Black Abyss, dan Feudal Lord di bawah komandonya telah menyebar untuk mencegat Yang Kai, Gui Liao dan Master Klan Tinta Hitam lainnya kemudian memasuki pertempuran dengannya. Black Abyss telah memperhatikan ini dan segera bergegas. Kecepatan Black Abyss sangat cepat, Yang Kai baru saja menyadari auranya ketika dia melihatnya dari sudut matanya. Gui Liao segera berteriak, "Tuan penguasa wilayah, selamatkan aku." Jejak keraguan melintas di wajah Yang Kai, setelah ragu-ragu sejenak antara melarikan diri dan membunuh Gui Liao, tombak Azure Dragon segera meledak dengan serangan yang lebih kuat dan mendorong ke depan. Pada saat yang sama, sosok Gui Liao tiba-tiba terpantul di mata kanannya, dan sosok itu sedikit terdistorsi. Gui Liao, yang mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Yang Kai, tiba-tiba tampak menderita pukulan berat, seolah-olah semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan telah memutar tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam saat tubuhnya menjadi sedikit lamban sementara rasa sakitnya datang. Pembukaan momen ini sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati, momentum Azure Dragon Spear yang tak terbendung menusuk dada Gui Liao, dan saat kekuatan dahsyat meledak, itu langsung membelah tubuhnya menjadi dua, menyebabkan darah tinta dan kekuatan tintanya terciprat ke udara. Ekspresi tidak percaya melintas di mata Gui Liao, meskipun dia belum mati, dengan cedera seperti itu, dia tidak jauh dari kematian. Mata kanan Yang Kai tidak bisa membantu menyempit saat aliran darah mengalir dari matanya. Rahasia Myriad Demons Heaven memang mengesankan, tetapi kultivasi Yang Kai belum mencapai puncaknya, terutama karena dia telah menghabiskan banyak energi. Mengaktifkan teknik mata dengan paksa cukup melelahkan baginya. Untungnya, dia telah menggunakan teknik mata untuk membunuh Gui Liao dan melenyapkan ancaman besar yang tersembunyi bagi umat manusia di masa depan, jadi sepertinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Black Abyss akan segera tiba, jadi Yang Kai secara alami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan segera menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri. Namun, serangan hiruk-pikuk dari para kultivator klan tinta hitam di sekitarnya menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil, membuatnya tidak mungkin untuk segera melarikan diri. Gui Liao, yang tubuhnya telah terbelah menjadi dua, tampaknya tahu bahwa dia tidak jauh dari kematian, dan pada saat ini, sifat ganasnya meletus ketika dia menerkam ke arah Yang Kai tanpa niat untuk menghindar. Membuka tangannya lebar-lebar, dia mencoba menahan Yang Kai, berteriak, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Yang Kai tidak menyangka orang ini begitu berani. Di saat kecerobohan, dia hampir menangkapnya di lengannya, jadi dia dengan cepat menembakkan tombaknya dan menghancurkan setengah dari tubuhnya. Selama penundaan singkat ini, Black Abyss telah tiba. Dengan gelombang ink force yang tebal, wajah Black Abyss menjadi penuh amarah saat dia dengan keras membanting telapak tangannya ke arah Yang Kai. Pada saat kritis ini, Yang Kai tidak berani ragu. Sebuah pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di belakangnya, mahkotanya menutupi langit dan cabang-cabangnya berubah menjadi perisai kokoh yang menyelimuti Yang Kai. Serangan Black Abyss menghantam puncak pohon. Cabang-cabang berdesir saat cahaya hijau gelap memenuhi langit, teknik rahasia Evergreen yang menjulang langsung rusak, dan Yang Kai merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa saat dia jatuh di udara, darah menyembur dari mulutnya. Yang Kai merasa sulit untuk menahan serangan kekuatan penuh dari penguasa wilayah, jika bukan karena fakta bahwa teknik rahasia Evergreen yang menjulang memiliki kemampuan bertahan yang kuat, serangan ini akan merenggut nyawanya. Black Abyss bisa dikatakan datang ke sini dengan marah. Bagaimanapun, Yang Kai adalah murid tinta hitam yang dia tangkap, yang dia tawarkan kepada Raja Kerajaan untuk berpartisipasi dalam rencana besar ini, tetapi karena Yang Kai, rencana masa depan klan tinta hitam berakhir dengan tiba-tiba. Bahkan Nian, yang bertanggung jawab untuk membangun kapal perang, telah meninggal. Tanggung jawab ini terlalu besar, bahkan sebagai penguasa wilayah, dia tidak dapat menanggungnya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa marahnya Raja Kerajaan, kemarahan Raja Kerajaan ini ditakdirkan untuk dilampiaskan kepadanya, dan semua ini berkat Yang Kai, jadi bagaimana mungkin Black Abyss tidak marah? Sejujurnya, ketika dia menerima berita dari kota raja, dia hampir tidak bisa mempercayainya, bertanya-tanya apakah ada semacam kesalahan. Lagi pula, ketika dia menangkap Yang Kai hari itu,
dia secara pribadi menyaksikan Yang Kai bertarung dalam pertempuran berdarah dan memotong wilayah semesta kecilnya 2 kali, hampir menyebabkan nilainya turun. Setelah kalah dalam pertempuran, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, itulah sebabnya dia mengambil tindakan untuk mengubahnya dengan transformasi tinta miliknya. Mungkinkah semua yang dia lihat hari itu hanyalah ilusi? Apakah itu skema manusia untuk menyusup ke klan tinta hitam? Jika itu masalahnya, dia terlalu licik. Meskipun dia tahu bahwa ras manusia itu berbahaya, dia tidak menyangka mereka begitu berbahaya. Black Abyss hanya menyesali bahwa setelah menangkap Yang Kai, dia tidak hati-hati memeriksa alam semesta kecilnya. Jika dia memeriksanya hari itu, tidak akan ada begitu banyak masalah. Namun, pada saat itu, dia yakin bahwa Yang Kai telah berhasil ditinta olehnya, dan semesta 4 pilar ras manusia selalu berada di bawah kendali Open Heaven Orde ke-8. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Open Heaven Orde ke-7 akan mampu menahan korosi kekuatan tintanya dan bertindak begitu lancang, menyamar sebagai murid tinta hitam dan mengikutinya kembali ke wilayahnya. Setelah bertanya beberapa kali, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa berita dari kota raja itu benar. Baru sekarang Black Abyss mengerti bahwa dia telah ditipu oleh ras manusia dari awal hingga akhir. Bakat Yang Kai dalam pemurnian artefak juga merupakan bagian dari rencana ras manusia. Semua ini menyebabkan Black Abyss merasakan rasa malu seolah-olah dia telah dipermainkan, disertai dengan kemarahan yang tak terbatas. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan sedikit pun. Namun, setelah mengambil tindakan, dia menyesalinya karena Tuan Kerajaan telah memerintahkannya untuk menangkap Yang Kai hidup-hidup. Tuan Kerajaan sepertinya ingin dia menggantikan Nian yang sudah mati dan melanjutkan rencananya untuk membangun kapal perang. Untungnya, kemampuan Yang Kai luar biasa, dan dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan hidupnya. Melihat Yang Kai masih hidup, Black Abyss menghela nafas lega. Jika dia secara tidak sengaja membunuh Yang Kai, dia benar-benar tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Raja Kerajaan, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. Pada saat ini, Yang Kai merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, dia menderita beberapa kerugian kecil di bawah tangan Twilight Royal Lord, tetapi setelah melarikan diri untuk hidupnya, tubuhnya dipenuhi luka dan dia telah menghabiskan banyak energi. Sekarang dia telah menderita pukulan dari Black Abyss, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Orang harus tahu bahwa di antara semua penguasa wilayah di bawah Raja Kerajaan Twilight, kekuatan Black Abyss berada di peringkat 5 besar dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa wilayah biasa. Jika bukan karena kekuatan pertahanan yang luar biasa dari teknik rahasia Evergreen yang menjulang dan vena naganya, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Meski begitu, dia masih merasa pusing dan melihat bintang, tulangnya patah semua. Berjuang untuk berdiri, Yang Kai melihat ke depan dan melihat Black Abyss berdiri tidak jauh darinya, dikelilingi oleh banyak klan tinta hitam. Saat mata mereka bertemu, Black Abyss menekan amarah di hatinya dan dengan dingin berkata, "Bagus." Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan menyeringai, "Tuan terlalu baik, saya hanya tidak berharap bertemu Tuan pada akhirnya. Ini benar-benar seperti gunung dan sungai, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi." Black Abyss berkata dengan ringan, "Masalah ini dimulai karena aku, jika itu bisa berakhir karena aku, Tuan Kerajaan pasti akan sangat senang. Menyerahlah sekarang, kamu sangat penting bagi Raja Kerajaan, aku tidak ingin terus menyakitimu." Alis Yang Kai terangkat saat dia mengerti, "Tuan Kerajaan ingin kamu menangkapku hidup-hidup." Petik 2. Hanya penyuling artefak hidup yang memiliki nilai. Yang Kai mengerti, tampaknya Twilight Royal Lord ingin terus membangun kapal perang. Black Abyss menatapnya dengan kasihan, "Tidak ada gunanya mengulur waktu. Leluhur tua Anda masih bertarung dengan Raja Kerajaan, dan pasukan ras manusia juga sangat jauh, Anda tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Dalam kata-kata ras manusia Anda, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kehilangan. Perlawanan hanya akan membuat Anda lebih menderita. Siapa bilang aku ingin melarikan diri?" Yang Kai mengangkat Azure Dragon Spear-nya dan mengarahkannya ke Black Abyss, hidungnya mengarah ke langit, ekspresinya arogan. "Ini tidak seperti aku belum pernah membunuh penguasa wilayah sebelumnya, membunuh satu lagi tidak terlalu banyak." Petik 2. Black Abyss sedikit terkejut, "Kamu membunuh penguasa wilayah?" Tapi dia dengan cepat mengesampingkan pertanyaan ini dan berjalan menuju Yang Kai selangkah demi selangkah. "Baiklah, selama aku tidak membunuhmu, aku bisa memberikan penjelasan kepada Raja Kerajaan." Saat dia mendekat selangkah demi selangkah, aura penguasa wilayah bergegas ke arahnya.